Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Sudah mulai senja di sini. Sebelum gua balik ke rumah, masih dari taman, gua ingin bikin sebuah konten tentang akuisisi atau proses akuisisi yang cukup menarik ini. Akuisisi Manchester United pastinya ya, dari tangan Glazer, karena ada konsorsium yang sudah mulai bergerak ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, gue ingin mengucapkan terima kasih bagi sobat Football United yang selalu menyempatkan nonton channel ini ya. Dan seperti sudah diketahui oleh sobat Football United sebelumnya yang sudah subscribe dari lama ya, kalau selain Manchester United, gue juga akan bahas beberapa topik lain, tapi masih seputar sepak bola sesekali ya. Tentu saja sebagian besar masih tentang akan Manchester United, tapi akan ada juga beberapa topik lainnya terkait dengan sepak bola, mungkin tim nasional Indonesia, mungkin tim nasional negara lain ya kan. Mungkin juga ada yang kaitannya dengan Manchester United, seperti pemain Manchester United yang dipanggil atau tidak dipanggil timnas negara tertentu, katakanlah demikian ya. Nanti mungkin World Cup juga gue akan bahas tentang pertandingan di World Cup. Belanda pastinya akan jadi sorotan utama di sini. Tentu saja mungkin ada yang gue bahas ini mungkin ada yang pas, ada yang nggak pas, ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Menurut gue it's fine ya, nggak apa-apa. Boleh kritik, boleh saran, komentar seperti biasa, yang penting sopan. Dan kalau memang tidak berkenan ya seperti biasa tinggal skip saja video ini, nggak masalah ya. Oke, langsung aja. Kali ini gue akan bahas tentang jadi ini di beberapa akun dari fans Manchester United ya, atau fanbase dari Manchester United. Ini mulai dari Webby O'Neil yang mengabarkan kalau ada seseorang ya dari konsorsium ini telah melakukan proses kurang lebih beberapa bulan yang lalu tentang membuat proposal ke Glazer, jadi dalam rangka akuisisi ya. Dan lalu di United People TV ini juga membahas tentang hal tersebut. Dikatakan kalau ini kalau nggak salah hari ini dia berdiskusi tentang informasi tadi dari Webby O'Neil kalau ada sebuah konsorsium yang melakukan penawaran senilai 26% dari total kepemilikan Manchester United, yang value-nya ini ada di 1 miliar euro. Wow, luar biasa ya. Dan akan bertemu dengan Glazer. Jadi belum tahu nih kapan akan bertemu ya. Tidak ada keterlibatan dari Nathan di sana, dan hal-hal yang lain ini tentang Maguire dan lain-lain tidak gua bahas di sini. Lalu ya ini ada beberapa pendapat ya dari Red Army 68, contohnya dia juga membahas tentang, dan ini dibahas juga di channelnya Webby O'Neil, kalau kepemilikan atau penawaran itu memang 26%, tapi nanti akan diusahakan untuk meningkat sampai dengan 51%. Kalau 51% maka bisa dikatakan ya ownership atau kepemilikan ini akan berganti, karena kan yang mutlak mayoritas itu dikuasai oleh konsorsium yang baru lepas dari Glazer. Dan yang menarik adalah memang betul tidak ada Michael Knighton di proses ini ya, tapi ada Sir Jim Ratcliffe yang sebelumnya juga dikabarkan kan memang berminat. Sir Jim Ratcliffe ini kemarin sempat dikaitkan dengan kepemilikan Chelsea, tapi setelah Todd Boehly yang jadi, sekarang beberapa waktu yang lalu sempat kepemilikan Glazer di Manchester United ini kan bergolak lagi ya. Tentu saja akamsi fans supporter Manchester United di Manchester tidak henti-hentinya selalu dengan berbagai campaign yang dilakukan, dan Sir Jim Ratcliffe ini dikabarkan ada di proses ini 26% ini ya. Dan menurut gua ini cukup penting, ini cukup menarik, dan gua harapkan ini memang betul kabarnya, karena masih simpang siur rumor ini, katakanlah demikian, atau berita ini, bukan rumor, berita ini. Cuman ini buat gua seneng sih, walaupun masih sebatas seperti ini beritanya, karena ada harapan memang kepemilikan Manchester United dari Glazer ini beralih.
ini ada kabar dari United aktif ya kalau Manchester United ini telah membayarkan 33,6 juta pounds ke dividen, yang sebagian besar ini ke keluarga Glazer. Luar biasa ya, keuntungannya diambil sendiri. Ini lebih dari 20 juta pounds kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ya, ini hal-hal yang menurut gue, kenapa sih kok gue ini ingin Glazer itu lengser dari Manchester United. Gue menilai sosok Glazer atau keluarga Glazer ini dia tidak tepat ya, bukan sosok yang tepat untuk memiliki Manchester United. Kenapa kok bisa demikian? Ya, bagaimana pengetahuan dia, kepedulian dia terhadap sepak bola, terhadap klub, terhadap culture klub, ini ditanda tanya menurut gua. Memang betul ada berita yang mengatakan kalau selama Glazer menguasai Manchester United ini, Manchester United paling banyak mendapat piala, trofi dan lain-lain. Mereka juga banyak menggelontorkan uang. Iya, memang gua akui memang berita tersebut memang betul. Tapi bagaimana gaya Glazer ini memimpin Manchester United ya, memiliki Manchester United ini, terlalu banyak kontroversi, terlalu banyak hal-hal yang mereka ya tidak sejalan dengan klub, dengan unsur-unsur klub. Bagaimana Europa Super League yang tadinya Manchester United akan diseret masuk ke sana, ini kan hal-hal yang menurut gua salah satu contohnya. Lalu bagaimana sistem manajemen dari Manchester United, Ed Woodward ya kan, yang ditunjuk selama ini, gayanya seperti apa? Apakah untuk prestasi, apakah untuk bisnis? Memang betul sekarang ini ada perubahan dengan Richard Arnold, tapi sampai kapan? Karena pada intinya kalau gue lihat selama beberapa tahun belakangan ini ya, dari tahun berapaan itu mereka sudah ada di Manchester United, selalu unsur bisnis yang diutamakan, valuasi klub itu yang diutamakan, unsur-unsur branding, merchandising, marketing itu yang lebih diutamakan daripada sisi prestasi. Bagaimana kepedulian mereka terhadap stadion contohnya, kepedulian mereka terhadap akademi. Kenapa gue katakan demikian ya? Bagaimana mungkin akademi akan berkembang kalau Manchester United selalu mendatangkan pemain yang tidak tepat, pemain mahal iya tapi tidak tepat. Akibatnya apa? Mematikan dalam tanda kutip kesempatan para pemain muda. Yang Manchester United di tahun-tahun yang lampau ini sangat terkenal bahwasannya memang salah satu filosofi klub adalah ya memberi kesempatan mengembangkan pemain akademi dari klub itu sendiri, dan ini kan tidak dilakukan oleh, atau sedikit sekali dilakukan oleh Glazer. Ini menurut gua ringan amatiran. Bagaimana American style yang mereka lakukan, katakanlah gaya-gaya seperti ini, yang menurut gua ya enggak sih ya. Manchester United ini memang betul brand besar di dunia, tapi ini juga merupakan klub sepak bola, ini juga merupakan football klub yang sisi prestasi itu adalah menurut gue yang harus diutamakan. Dan prestasi itu bukan hanya sekali dua kali, tidak, tapi berterusan secara konsisten. Ekosistemnya harus dibangun menuju ke sana, jangan ke hal-hal yang lain. Oleh karena itulah menurut gue memang mungkin sudah waktunya Glazer ini berganti ke yang baru, artinya kepemilikan Manchester United ini berganti dari Glazer ke unsur yang baru, dan ini yang gue harapkan. Semoga berita ini betul ya, karena mungkin katakanlah 26%, tapi 26% itu merupakan persentase yang besar juga. Dan kalau memang nanti tujuannya adalah menjadi 51%, ini tentunya cukup menarik. Glazers gua perkirakan tentu saja tidak akan mudah melepas Manchester United. Sudah beberapa peristiwa, beberapa kejadian proses akuisisi dari Manchester United ini di yang lalu-lalu ya, ini selalu gagal ya kan, karena memang Glazer ini sulit. Oh ya, tentu saja tidak lupa bagaimana proses Glazer ini masuk ke Manchester United dengan menggunakan duit utang. Keuntungan Manchester United lari untuk membayar utang dari mereka, lalu dividen untuk mereka juga. Ya, stadion bocor dan lain-lain. Banyak hal lah menurut gue yang kalau gue melihat pemilik klub di Inggris ya, yang gue mungkin dalam tanda kutip agak iri ya, Roman Abramovich, dimana dia memang bukan orang sepak bola, tapi dia ketika memiliki Chelsea memang tujuannya untuk prestasi, sehingga unsur-unsur klub yang ada di sana ya, ini memang unsur-unsur orang yang memang untuk membangun prestasi di sebuah klub sepak bola, dan itu yang dia raih dalam periodenya dia di Chelsea. Kurang lebih demikian, sudah mulai gelap ini, gua harus kembali. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan.
Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.